Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Muha dengan NPM 24031024052. Saat ini saya akan membuat aplikasi menggunakan PK Inter dengan format atau formula yang kemudian bisa menghitung jumlah huruf dalam kata. Nah, yang pertama adalah harus mengimport dulu PK Inter di Python ya, di VS Code ini. Oke, import PK Inter, terus lalu setelah itu kita harus collection. Nah, from collection ini kita harus import yang namanya counter. Kenapa kita harus import counter? Karena nanti kita perlu menghadirkan apa ya, aplikasi untuk bisa menghitung gitu. Terus next, yang pertama kita buat dulu formulanya ya atau persamaannya gitu ya. Dulu kita hadirkan dulu rootnya ya untuk kemudian bisa menampilkan elemen-elemennya gitu. TK, TK, terus habis itu kita buat judul root.type sama dengan nggak sama dengan ini root.title, terus kita tulis titlenya apa, uh, apa ya namanya, penghitung huruf alphabet counter. Nah, ini nanti judulnya bakal keluar. Terus habis itu kita bakal buat text label. Kita bakal bikin label. Labelnya itu kita hadirkan hurufnya. Gitu. Habis itu kita masukin teksnya. Teksnya itu kita mau masukin, nah di label ini perintahnya gitu, yaitu adalah masukkan teks tuh. Nah, kita ini tulis pack. Kenapa pack? Biar nanti dalam bentuk tulis gitu. Jadi ada kotak packnya. Kita harus panggil gitu. Terus habis itu kita buat teks inputnya. Teks inputnya itu sama dengan teks, 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 teks. Habis itu rootnya kita panggil lagi. Terus, nah ini dia. Kita mau bikin berapa baris gitu ke atas dan maksimal berapa huruf ke sampingnya, itu maksudnya tinggi dan lebarnya gitu. Nah, makanya di sini shape-nya aku mau kasih berapa ya, 5 aja ya. Terus width-nya atau lebarnya, width-nya itu berapa ya, cukup 45 aja deh, udah. Terus itu udah text inputnya kita hadirkan tag ya, udah text. Nah, setelah ini kita harus buat outputnya. Output. Nah, ini formulanya dulu, nanti baru aplikasinya atau kayak fungsinya baru di outputnya itu sama dengan teks. Nah, setelah itu adalah sorry, pk.text kayak yang di sini ya, kayak yang di sini pk.text. Nah, di outputnya kita mau ngasih root juga kan, tapi height dan width-nya mungkin bisa beda, terus width-nya mau, height-nya kayaknya kalau untuk output 10 cukup sih, karena kan untuk menghitung alfabet gitu nanti ke bawahnya ada 10 baris berarti 10. Setelah itu width-nya itu berapa ya, 2 atau 20 gitu, mungkin 30 atau samain aja deh 45. Oke, setelah itu output. Nah, kita pack-nya juga harus dipanggil output.pack. Nah, setelah itu baru kita buat fungsinya gitu. Fungsinya itu kita harus panggil dulu pakai def hitung. Nah, def hitung ini. Nah, teks sama dengan
Nah, teksnya itu sama dengan teks input dot get. Nah, teks input yang ini kita panggil terus pakai fungsi get gitu. Terus kita tulislah di sini satu 1,0. Kenapa 1,0? Karena kita mau panggil urutan yang pertama dan karakter mulai dari 0. Pokoknya ini 1,0 aja. Terus habis itu 0, tk dot end. Nah, karena kita harus mulai dari awal dan akhir, jadi harus ada end. Terus di akhirnya harus ada lower. Kenapa pakai lower? Karena biar nanti huruf-huruf yang masuk ke input itu tuh bisa tetap dihitung gitu. Meskipun dia kapital gitu, karena lower itu tuh bisa apa ya, membaca semua huruf, mau itu kapital ataupun huruf kecil menjadi huruf kecil gitu, jadi disamaratakan. Kalau misalnya kita nggak menghadirkan si lower ini, nanti dia hanya akan terbaca yang kecilnya saja gitu. Misalnya apel, apel itu P-nya satu, I-nya satu, L-nya satu, A-nya nggak dihitung karena A-nya kapital misalnya. Nah, itu kita akan menghindari hal-hal tersebut. Jadi ini bisa diadaptif. Nah, yang selanjutnya setelah ini kita hadirkan fungsi teks, di situ kita akan tulis hasilnya. Kita bakal tulis hasilnya seperti apa sih gitu. Nah, kita hadirkan yang namanya counter dot, counter dot, oh bukan dot, counter. Nah, ini tuh untuk menghitung teks ini. Tuh, jadi nanti kita hadirkan fungsi teks counter ini. Nah, setelah itu kita bakal tulis juga outputnya, output del, output del itu nanti lalu kita tulis juga ini 1.0. Nah, dalamnya ini 1.0 juga tuh, dan koma extra dot yang sama seperti yang tadi ya, seperti yang awal di inputnya kita mulai awal dan karakternya mulai dari 0 setelah habis itu juga untuk outputnya kita juga seperti yang di awal. Nah, setelah itu kita bakal ya, huruf huruf jumlah huruf jumlah insorted. Kenapa jumlah insorted? Nah, karena kita ingin mensortir gitu ya, uh, ingin mensortir dan memastikan kalau huruf itu mulai dari A sampai Z, jadi berurutan ya. Sortednya itu fungsinya. Habis itu kita terus kasih nama titik item. Set kayak gini. Terus di sini udah. Oh ini salah. Oh ini harusnya pakai titik dua. Oke. Setelah itu kita akan panggil is alpha. Is alpha itu untuk memastikan kalau yang dihitung itu hanya alfabet dan selain alfabet kita nggak hitung. Tuh. Terus berarti setelah convert ini if huruf dot is alpha. Nah, ini pakai ini. Pakai ini nggak itu? Terus habis itu udah ke bawahnya outputnya, output dan insert. Nah, ini nanti biar nanti output atau hasilnya itu bisa terinsert di kolomnya gitu. Nah, kita panggil si fungsi ini to insert hexa dot habis itu nama f huruf salah, nama f. Nah, ini pakai kurang. Nah, huruf X, huruf habis itu kita titik dua di sini. Terus jumlah. Nah, itu N. Sip. Udah, ini udah beres. Setelah itu kita bakal bikin tombolnya. Nah, tombolnya di akhir ya. Itu ada teks, kita panggil buttonnya. TK button, terus root. Gimana? Kita mau teksnya apa nih? Teksnya itu eh, oh hitung huruf aja. Hitung huruf. Nah, komennya kemenangan hitung. Kita panggil packnya.
Kenapa jadi kapital? Pack. Ah, kita pakai PD. PD itu eh, untuk memberi jarak, ya, untuk memberi jarak dalam sebuah Y. Kalau PTX itu untuk memberi jarak dalam sebuah X. Kita mau kasih jarak nih di PD-nya gitu kan, ke bawah dan atasnya. Kita mau kasih jarak 5 aja. Oke, dan yang terakhir, pasti yang krusial, X dot main loop. Kenapa gede ya? Root dot main loop. Cek, ini udah beres. Kita save dulu ya, ini masih bulat. Kita save, kan kita panggil di sini. Python, habis Python ini namanya kan luas ya. Luas, tab. Nah ini udah benar, oke kita kali step enter. Oh masih ada yang salah. Alphabet count. Root cycle. Oh ini masih ada yang salah. Kita cari. Menghitung huruf alphabet counter. Um, salahnya ya. Aku tahu ini lupa dikasih kurung. Mana yang tadi ya? Mana yang tadi? Luas. Nah ini aku lupa kasih kurung. Kurung. Nah kalau gini, masih udah bener ya. Kalau di tagnya ini harusnya pakai kurung. Ini pakai kurung. Nah ini baru keren. Oke, kita buat PowerShell yang baru aja. Kita split, oke. Nah, was, masih ada juga yang salah. TK label. Ini labelnya nggak ini. Hmm. Nah, ini harusnya udah benar nih. Kita coba lagi Python, was, enter. Yes, jadi. Oh, masukkan teks. Misal aku mau masukin ada huruf kapitalnya. Aisyah, nilai UAS Temkomnya plus. Ini kan ada simbol ya. Apakah dia bakal kayak gitu? Hitung huruf. Yay. Ini udah sesuai alfabet. Dan plus-plusnya udah terhitung. Dan meskipun dia kapital tetap terhitung. And sudah. Terima kasih. Kita next ke aplikasi ini. Alitek aku juga dulu. Terus kita bakal meninggalkan diri bila sejati. How can I tell you it's a relationship? Relationship. I'd rather tell the truth to you. If the sun refused to shine, maybe would I still be your lover? Would you maybe if the moon shone? All in detail, would I be the one? Imperfect, my imperfect.
If the sun refused to shine, would I still be your lover? Would you want me there? And be tomorrow, that'll be the one. Buat password. Gimana sih waktu itu teh? If the sun refused to shine, baby, would I still be your lover? Aku tuh mau nyari simbol. Would you want me there if the moment touch your love? And if it only tomorrow, would I be the one? Never places and see me like ages. But I hope you'll come back to me. And I'm turning away, very far away. I used to think you were 100%. So, attention now. Trying to find a way back home to you again. Gotta get back to me, back to your side, back to your side. I hope you come back to me. And anyway, but you're far away. I used to think 100 times of you. So, you on vacation, I know. Wanna find a way back home to you. Gotta get to you. Miracle way. I'm the first one. And I'm so similar gauges. But I hope you come back to me. When you're far away, I used to think you 100 times of me. Simbol. Hmm. STR, STR itu mau apa? New string untuk membuat string objek if encoding for error specified in data buffer protokolnya. Jadi STR itu untuk apa? STR itu untuk upload. STR buat apa? My location, I know, trying to find a way back home. Do you care? Yeah. Angka jadi teks.
supaya bisa gabung gitu kan. Nah kalau misalnya nggak pakai STR ya udah gitu. Oh iya ya. Nah setelah itu as a divider, divider tuh untuk apa subdivider? Dividernya untuk apa? Divider untuk apa? My location unknown, trying to find a way back home to you again. Gotta get back to you, gotta get back to you. Feel away, understand back to yours. Garis pemisah horizontal. Travel places, see me like hell. Jadi ST, oke. ST divider ini tuh berfungsi untuk menjadi pemisah gitu ya, garis pemisah antara fungsi yang apa ya, antara kolom yang mau kita buat gitu. Karena kita kan ingin membuat dua aplikasi atau dua fungsi itu ya. Nah, makanya itu adalah pemisahnya gitu untuk membedakan. Nah, yang kedua adalah ST subheader. Subheader ini tuh kita harus membuat tebak-tebakan angka dari 1 sampai 100. Oke. Yang pertama, if angka not in ST session date, ini apa maksudnya? Traveling places, it's me like Empat, menyimpan data atau variabel antar interaksi user. Artinya kalau misalnya user klik tombol atau isi input, kamu bisa simpan di atas di datanya. Datanya di sini. Nilai mengingat status. Jadi session state-nya itu untuk menyimpan datanya gitu. Jadi meskipun nanti udah dihapus atau misalnya udah di jadi nggak keulang. Ya, betul. Terus nah, di angka yang dia nggak keulang itu angka dia sama dengan random kan gitu. Nah, kita bakal random nih dari mulai 1 sampai. Kenapa 1 sampai 100? Oh, karena angkanya bukan dari nol. Output input tebakan. Nah, tebakannya itu sama dengan ST number, number input. Number input kan udah tadi di atas nih. Number input mana tuh? Mana number input? Travel and places and seem like ages. But I hope you'll come back to me. And it's running away, but you're far away. I used to think of you 100 times of you. Na 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 na. Ini kenapa pakai nomor input? Baik, kita akan masuk ke aplikasi kedua, yaitu kita menggunakan Streamlit. Dan kita akan runningnya itu menggunakan web gitu ya, langsung di browser. Nah, yang pertama kita harus import dulu Streamlit-nya gitu. Karena di komputer ini udah di-download gitu ya, diinstal Streamlit-nya, jadi kita bisa import. Streamlit, kita singkat jadi SST. Terus habis itu import random. Kenapa? Karena di aplikasi Streamlit ini kita akan membuat dua model atau dua fungsi gitu. Yang pertama adalah kita mau membuat password yang terdiri dari kata, terus terdiri dari 3 kata dan ada juga angka dan ada juga simbol gitu. Terus yang selanjutnya kita masuk ke yang pertama. Dan yang kedua itu adalah kita akan membuat tebak-tebakan angka gitu. Gitu dari 1 sampai 100. Berarti yang pertama kita akan membuat dulu yang namanya membuat password ya, pembuat password. Kita buat dulu title-nya, gitu. Pasti title sangat penting ya. Terus title kita bakal tulis judulnya. Judulnya di sini adalah eh aplikasi enggak, oh enggak, ini password generator aja ya. Password generator and apa berarti? eh Tebak angka ya. Angka itu tebak angka. Nah, ini gini aja deh.
Eh, panjang ya. Password generator, number game. Number game aja ya, game number game. Game number game ya. Kenapa ya? Oh, kita mau kasih ini deh, emoji. Nah, emojinya itu ada, eh, kita ambil dulu emojinya dari web. Hmm, oke, nanti terakhir aja deh. Nah, terus setelah kita buat title atau judulnya, kita bakal bikin subheader. Subheader, salah sini, tadinya mistake dulu. Nah, subheader ini kita bakal, oh nggak biru ya. Nah, kita bakal buat yang namanya ya subheader gitu. Jadi di bawah title itu kita bakal tulis apa. Nah, karena ini aplikasi pertama, makanya kita mau buat dulu password generator. Generator. Nah, di sini kita selanjutnya akan membuat tombol untuk membuat passwordnya. Jadi nanti kita tinggal pencet aja gitu kayak buat password. Nah, nanti bakal keluar nih sesuai format yang kita muat gitu sebetulnya. Nah, yang pertama if button. Button itu adalah buat generate aja ya. Generate aja ini. Sorry, lupa pakai ini. Kenapa kehapus semuanya ya? Generate shape. Nah, udah kayak gini. Habis itu kita harus titik dua. Baru nextnya ini kita membuat pilihan-pilihan katanya. Atau lebih ke apa ya? Yang termuat formula-formulanya itu apa aja sih? Tuh, yang pertama kan kita mau memuat kata ya. Kata itu kita buat berdasarkan apa aja sebenarnya gitu. Misal kita mau pakai nama makanan kali ya. Ini. Cookies. Terus habis itu brownies. Habis itu kita mau cheesecake. Misalnya. It's, mhm. Terus habis cheesecake ini tuh kita bakal buat. Salah ya ini. Habis cheesecake kita bakal tambahin lagi ya. Kue-kue tuh. Cake aja lah. Cake. Terus uh, croissant. Udah kali ya ini cukup. Cukup lah ya. Ini segini cukup. Tambahin satu lagi deh. Kita tambahin pizza. Tiba-tiba mati ya pizza. Pizza. Oke, udah gini. Kita bakal kasih simbolnya. Tuh. Simbolnya adalah langsung aja ini simbol mah langsung apa aja gitu. Kita pakai at, pagar, dolar, persen, pangkat, terus kita langsung pakai tanda tanya, tanda seru lagi ya. Udahlah ini cukup. Ikan variabilitasnya. Terus angka. Angkanya kita mau angka berapa aja. Nah, angkanya ini karena terserah gitu ya random dan kita nggak mungkin menuliskan angka 1 sampai 100 atau sampai 9 gitu. Jadi kita tulisnya langsung aja STR gitu. Karena STR ini ya pasti angka gitu. Terus random dot random. Nah, terus kita bakal mulai dari 0 sampai 9 biar kita nggak capek gitu berapa-berapanya. Random aja. Tuh. Terus habis itu udah. Nah, kita bakal tulis apa ya hasilnya gitu. Jadi kayak angka satu salah. Kayak kita bakal menulis 3 kata acak kan. Karena kita bakal bikin passwordnya dengan 3 kata ini. Tapi secara random. Makanya kita di sini tulis lagi kata satu. Nah, sama dengan random choice. Karena kita mau memilih dengan random gitu. Nah, choice dari kata. Tuh. Terus kata dua. Sama juga random dot choice dari kata. Nah,
dipastikan mereka tuh kayak random nggak sama gitu loh. Kata 3, meskipun bisa jadi berulang, tapi ya kecil kemungkinan. Terus random dot choice terus kata. Nah, ini udah nih kita bikin 3 kata ini kan. Terus, nah dari simbol juga kita bikin gitu simbol. Simbolnya kita mau random juga kan di antara semua ini, di antara add, pagar dan lain-lain. Berarti simbol sama dengan random choice juga. Dari simbol. Oke, udah. Nah, habis itu kita mau gabung nih semuanya. Kenapa si angka nggak dimasukin ke sini? Karena angka udah pakai str random random, jadi dia udah automatically bakal terpilih secara random. Sekarang kita bakal gabungin nih semuanya gitu untuk membentuk suatu password. Nah, yang pertama ini password sama dengan, nah kita mau apa aja? Kata 1 ditambah kata 2 ditambah, kenapa kata 2 nggak bisa? Ditambah kata 3, hmm, ditambah simbol dulu atau angka dulu ya? Simbol dulu lah. Simbol tambah angka. Sip. Ini nanti bakal format dari passwordnya kayak gini gitu. Terus yang selanjutnya adalah kita harus memastikan ini sukses. Nah, nanti bakal output atau keluarnya seperti ini. Your password, sorry ini harusnya pakai your password. Nah, nanti dia bakal kayak gini, your password, kata-katanya sama dengan, oh ini harus ini terus tambah, nah tambah password ini, your password sama dengan password gitu. Nah, sudah deh. Sekarang kita bakal buat pembatas gitu ya. Karena ini kita membuat 2 fungsi antara membuat atau generate password dan number game. Jadi kita harus bikin dividernya gitu. Divider. Divider kayak gini. Ini buat pembatas ya. Tuh, ya, tuh. Nanti dia bakal memberikan efek right ya, garis-garis gitu. Terus kita bakal masuk ke subheader yang kedua. Subheader lupa. Subheader yang kedua ini kita bakal tulisnya apa? Number game. Game. Nah, one, two, 100. 1 sampai 100. Jadi ditebaknya 1 sampai 100. Nah, terus selanjutnya kita bakal bikin angka targetnya. Nah, bikin angka targetnya itu untuk 1 kali aja. Jadi misal if secret number ya. Nah, jadi secret numbernya ini not in. Nah, jadi kita mau memastikan kalau misalnya number-number ini tuh yang udah dimasukin itu nggak akan terdetek untuk masuk lagi gitu loh. Jadi kayak udah masuk dictionary-nya, udah masuk kamusnya gitu. Ya, jadi kayak udah terekam gitu. Not in st. Nah, kita pakai fungsi yang namanya st session. Nah, terus kita titik 2. Nah, di sini st session-nya itu harus dari angka, sorry, dari angka yang udah dimasukin gitu st session-nya. Itu ada secret number ya. Secret number. Enggak, ini harusnya secret number. Ini harusnya pakai, nah, terus habis itu sama dengan random.random. Nah, kita mau random angka kan, 1 dari 100. Dan dia juga belum bisa menebak gitu. Angka yang pasti benar itu berapa gitu, karena beda-beda. Terus kita bakal membuat input tebakannya. Jadi dalam menebak kita harus membuat inputnya kan. Nah, bisa tebakan itu sama dengan st number input. Nah, itu kita bakal tulis guess the number. Guess the number. Terus kita bakal tulis ini. Minimal value-nya, min value. Nah, ini dengan 1. Terus
max value-nya sama dengan 100. Nah, di sini di akhirnya itu kita harus menambahkan yang namanya step 1. Step sama dengan 1. Kenapa harus ada step 1? Jadi, dengan kita menambahkan ST number input itu, jadi nanti bakal ada kayak widget gitu ya. Pokoknya bakal ada tombol gitu untuk menambahkan secara instan atau menurunkan. Nah, stepnya mau berapa kita yang tentukan. Nah, ini satu stepnya. Jadi ditambah satu atau dikurangkan dengan satu angka gitu. Terus yang selanjutnya adalah habis tebakan, kita bakal buat buttonnya gitu. Nah, if step buttonnya ini adalah step buttonnya itu guess it ya, kayak coba tebak angkanya gitu. Guess it. Nah, nanti uh, nah, kok buttonnya nggak ini ya? Guess it. Aku lupa. Ya, jadi nah, baru ini ke bawah habis itu if tebakan tebakan yang ini, tebakan yang sama oh, lebih kecil. Lebih kecil daripada ST number inputnya, salah, ST sessionnya, ST session state-nya, dari secret number, maka stay infonya bakalan terlalu kecil. Jadi kalau misalnya tebakannya itu lebih kecil daripada um, session state-nya, itu dia bakal jangan terlalu kecil ya berarti karena ini udah Inggris. Itu small. Terus kita bikin if lagi dari sini. Enggak, elif berarti elif. Elif tebakannya itu misal lebih besar daripada ST station. Nah, dot secret number lagi ya. Secret number. Nah, maka ST infonya itu bakal menuliskan uh, too big gitu. Terus setelah itu kita tulis juga else. Else ini tuh untuk ya kalau benar gitu. Untuk memberi informasi kalau misalnya dia emang benar. Else-nya itu adalah ST success. Itu uh, tepat, bukan tepat. Perfect. Nah, perfection gitu aja biar alay. Terus session date-nya, session state-nya, secret number itu sama dengan, nah ini tuh biar kemudian di game selanjutnya bakal kerandomin lagi gitu angkanya. Trending, terus ini angkanya mulai 1 sampai 100. Sebenarnya ini udah sih, ini udah beres. Jadi ketika ini udah sukses, ketika kita proses lagi dia bakal mengulang dari awal dan random lagi dan we never know gitu. Dia bakal angkanya berapa gitu. Terus kita bakal ngasih ini deh, ngasih emoji bisa nggak ya? Ngasih emoji perfection di sini. Terus kita kasih emoji lagi. Terus kita bakal kasih emoji lagi. Terlalu kecil kita kasih baterai yang rendah. Terus terlalu besar kita kasih baterai full. Terlalu full. Oke, number kita kasih ini HP. Oke,
Terus apa lagi ya? Kita kasih data. Sorry aku. Terus, nah ini udah kita kasih emoji-emoji untuk yang kedua. Terus kita kasih yang pertama ya tadi. Karena tentang password, aku ingin memberikan ini aja deh. Password generator. Terus pas generate-nya aku mau kasih terus your password aku mau kasih ini aja deh biar kayak magical gitu. Your password ini kayaknya cukup. Oh ini sih di number game-nya ya. Di number game aku mau kasih hmm, unlock. Jadi biar aja deh biar ini biar lucu. Sip, ini udah kita save. Oh masih ada yang salah ya? Masih ada yang merah. Kira-kira apa yang salah? Dia udah benar ya. Kita lihat dari awal ya. Udah benar input random ST title. Ini udah subheader harusnya udah benar. Terus ST button udah benar. Katanya apa aja juga udah benar. Terus ini pilihan katanya udah, pilihan sini udah, angkanya ST random run dari 0 udah, katanya udah benar. Iya terus suksesnya ya password sama password udah. Divider ini pemisahnya udah, subheader number game ini udah. Terus kita buat angka target. If secret number udah. Not in station date secret number random language dari 1 sampai 100 sudah benar. Terus ST buttonnya if tebakan lebih kecil ini udah benar kok harusnya. Coba ya kita bakal m stream it run uas. Wah di sini harus. Nah apa yang salah? The term Python kali ya, ini Python dulu. Oke kita bakal split lagi. Python strip m streamlit run. Kan belum ini. Oke kita hapus lagi. Python m streamlit run ini uas. Please what happened? Nah dapat deh. Dan oh no, kenapa ini? Line 28 ditebakkan guess the number. Guess the number terus ini ada salah. Oke kayaknya nggak kelihatan ya. Oke aku coba stop dulu share-nya. Baru aku bakal share setiap yang aku buka screen gitu ya. Oke, di localhost ini, nah aku ada kesalahan di tebakan SN number inputnya. Pas di guess the number minimal value 1 max value. Oke, kita cek di sini. Nah, di sini ada yang salah. Number input. Nah, di sini number inputnya ada yang salah. Oke, apa ya yang salah?
ST number input, dia kan udah bener ya, bahkan 9,5. Tebak angka minimal value. Nah, tebak angka minimal value. Terus apa yang salah ya? Pede. Harus pakai STF gitu ya? Enggak kok. Terus apa? Aku tahu di sini itu harusnya ada koma. Di sini nggak ada koma, sehingga dia bingung. Ya Allah. Udah kan langsung putih. Ya Allah. Oh, bener. Bisa-bisanya. Oke, kita coba refresh lagi di ininya. Em, nah, di Streamlit-nya ini kita Ctrl R dan apakah berhasil? Nah, berhasil. Yes. Kita coba yang pertama ya. Kita coba password generator. Kita generate. Set. Nah, my password is klik kuasang 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 6. Keluar 6. Nah, ini kan bisa berulang ya ternyata. Tapi ya secara random gitu. Tapi ini passwordnya udah cukup susah ditebak sih. Terus yang selanjutnya number king dari 1 sampai 100. Kita coba 55. Guess it too small. Kita kurangi deh. 50 too big. Kok 55 too small? 34 too small. Kita coba sampai berhasil gitu. Berarti ini 40-an sih. Nah, berarti ini 43 kali ya? Too big. 41 too small. Berarti 42 too big. Nah, intinya seperti itu sih. Tapi ini harusnya udah bisa ketemu yang benar kok. 19 ini too small. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Intinya, pada intinya ini berhasil gitu ya. Tapi untuk angkanya, aku belum bisa menebak gitu karena variabilitasnya tinggi. Nah, dari 1 sampai 100, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak karena sudah apa ya menemani aku membuat 2 aplikasi sekaligus di dalam satu video. Eh, Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.